yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, surat Kolose ini pendek, 4 pasal. Saya berharap kita semua telah membacanya. Dan kalau belum, nanti pulang ke rumah kita baca. Tidak sampai setengah jam, 10 menit selesai, bahkan kurang. 2 pasal yang pertama isinya tentang pokok-pokok iman Kristen. 2 pasal yang berikut, pasal 3 dan 4, tentang pokok-pokok moralitas atau etika Kristen. Jadi pasal yang pertama sampai kedua, dia lebih bicara soal yang dogmatis. Tapi pasal ketiga dan keempat, dia berbicara tentang hal-hal etis. Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini sebagai orang Kristen. Kolose 3 sendiri, ayat 5-11, harusnya dibaca sebagai bagian dari pasal pertama sampai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Apa yang bisa kita petik dari sini, Amang Inang? Pertama, hiduplah sebagai orang-orang yang telah mati dan dikuburkan bersama Kristus, dan telah dibangkitkan juga bersama Kristus. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah mati dan dikuburkan bersama Kristus, dan telah dibangkitkan juga bersama-sama dengan Kristus. Amang Inang, partisipasi atau persatuan kita orang percaya dalam kematian dan kebangkitan Kristus adalah salah satu tema sentral dalam pemberitaan Rasul Paulus. Kita bisa menemukan banyak sekali surat Rasul Paulus yang menggarisbawahi kita berpartisipasi dan bersatu dengan kematian dan kebangkitannya. Dalam Kolose 2 ayat 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Kolose 2 ayat 12. Ini mirip dengan apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Melalui baptisan kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, supaya sama seperti Kristus bangkit, maka kita juga akan hidup baru. Karena itu
Ajaran gereja HKBP mengatakan baptisan bukan sekedar seremoni, apalagi upacara pemberian nama. Baptisan itu adalah tindakan Allah memasukkan saudara dan saya ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20 Paulus berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku." Dalam 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 11, dia mengatakan, "Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami." Dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11 dia katakan, "Yang ku kehendaki cuma satu, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, dan bersekutu dalam penderitaan dan kematiannya." Apa artinya itu, Amang Inang? Semua nasihat Rasul Paulus yang kita baca tadi harus dipahami dan dihayati sebagai orang-orang yang telah dikubur dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Semua nasihat moral yang disampaikan Paulus tadi, termasuk dalam hal seksualitas yang dikatakannya dalam beberapa frasa, harus dipahami dan dihayati sebagai orang-orang yang telah dikubur dan dibangkitkan dengan Kristus. Kematian dengan Kristus adalah kematian terhadap dosa. Nah, kalau kita dikatakan bersama-sama dengan Kristus kita telah mati melalui baptisan itu, maka bersama-sama dengan Kristus kita juga telah memutuskan hubungan kita dengan dosa. Karena itu, mati dan dikubur dengan Kristus artinya putus hubungan terhadap dosa dan kejahatan. Dibangkitkan dengan Kristus artinya hidup dan menjalin hubungan dengan Allah dan kebenaran. Sekali lagi, mati dan dikubur dengan Kristus artinya putus hubungan terhadap dosa dan kejahatan. Dibangkitkan dengan Kristus artinya hidup dan menjalin hubungan baru dengan Allah dan kebenaran. Saudara-saudara, para ahli psikolog mengatakan perilaku kita sehari-hari sangat dipengaruhi oleh penghayatan identitas kita. Jadi apa dan bagaimana kita menghayati, memahami diri kita, maka perilaku kita sangat dekat dengannya. Kalau ada seorang memahami, menghayati dirinya sebagai pemain sepak bola, maka sehari-hari perilakunya akan terus bermain sepak bola, berlatih, menjaga kesehatan. Kalau ada seorang memahami dirinya, saya adalah seorang pemusik, maka hari-hari hidupnya akan diisi dengan bermain musik dan bertindak sebagai seorang pemusik. Begitu juga ketika kita sungguh-sungguh memahami dan menghayati, saya adalah pengikut Kristus, aku telah mati, dikubur bersama Kristus, dan aku bangkit bersama Kristus. Tentu perilaku kita juga akan sesuai dan dekat dengan Kristus yang mati dan bangkit itu. Ini agak menyimpang sedikit. Kalau ada kawan-kawan ama yang mau serius berhenti merokok, berhentilah menghayati diri sebagai seorang perokok. Katakanlah, saya bukan perokok, pasti berhenti. Tapi selama di dalam hati kita, kita masih menghayati identitas kita sebagai seorang perokok, tentu kita akan tidak pernah berhenti dari sana.
Contoh ini bisa kita perpanjang. Nah, karena itu Amang Inang, hati-hati juga kalau terlalu sering kita mengatakan saya seorang pendosa. Hati-hati kalau terlalu sering kita mengatakan saya seorang pendosa, saya seorang penjahat. Ya tentu kita akan berbuat dan berlaku jahat. Karena itu kita didorong untuk menghayati hidup kita sebagai orang yang telah mati, dikubur bersama Kristus, supaya kita memutuskan hubungan dengan dosa dan kejahatan, dan dibangkitkan bersama Kristus supaya kita hidup dan menjalin hubungan dengan Allah. Karena itu sekali lagi Amang Inang, ayat 5 dan 11 harus dipahami dalam latar belakang ayat 1 sampai 4. Yang kedua, hiduplah sebagai orang-orang yang sedang menantikan dan menyongsong kedatangan Kristus kembali. Hiduplah sebagai orang-orang yang sedang menantikan dan menyongsong kedatangan Kristus kembali. Penyataan kemuliaannya, Kolose 3 ayat 4. Tadi saya katakan, moralitas Kristen pertama-tama dibentuk oleh partisipasi dan persatuan kita dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kedua, sama kuatnya moralitas Kristen dibentuk oleh antisipasi kita terhadap kedatangan Kristus. Jadi ada dua yang membentuk moral perilaku kita sehari-hari. Pertama, penghayatan kita akan kebersatuan kita dengan Kristus yang mati dan bangkit. Yang kedua, antisipasi kita akan kedatangan Kristus kembali. Dengan kata lain, penantian dan pengharapan akan kedatangan Kristus kembali secara personal dapat diartikan sebagai ajal. Secara universal dapat dikatakan sebagai hari Kristus datang sebagai hakim. Menjadi motif yang sangat kuat untuk hidup kudus, berjaga-jaga, setia, dan hidup dalam kasih. Itulah yang kita baca dalam 1 Tesalonik 3, 12 dan 13. Kiranya ia meneguhkan hatimu tak bercacat dalam kekudusan di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan kita. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 7. Karena itu sekali lagi Amang Inang, nasihat moral Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 11 harus dipahami pertama-tama sebagai partisipasi kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, sebagai antisipasi kita kepada kedatangan Kristus kembali sebagai hakim. Kalau kita perhatikan tadi, ada dua kata yang digunakan Rasul Paulus untuk hal-hal yang jahat, yang tidak sesuai dengan kebangkitan Kristus, yang tidak sesuai dengan kemuliaan kedatangannya. Pertama, dia pakai kata matikanlah. Dalam teks Bible Hata-Bata dipakai bunuh. Sama. Matikanlah. Seperti mematikan musuh yang sangat jahat. Seperti membunuh binatang yang berbisa. Seperti membunuh tanaman gulma yang merusak tanaman padi kita. Bunuhlah. Apa yang harus dibunuh atau dimatikan? Itulah yang dipaparkannya tadi. Kalau kita baca tadi ada 5. Percabulan berasal dari kata porneia yang artinya seks yang tidak benar dan tidak sah. Kenajisan, hawa nafsu, maafin agak
nafsu jahat, dan keserakahan. Yang terakhir, keserakahan dalam teks bahasa Batak dipakai pangahution, roha ahud, itu dipandang sebagai sama dengan penyembahan berhala. Kata kedua yang dipakai Paulus adalah buang, bolokon. Jadi yang pertama dia pakai kata matikan, bunuh. Yang kedua dia pakai bolokon, buang. Seperti membuang sampah atau kotoran, buang. Tapi sebaliknya, untuk hal-hal yang baik, benar, hal-hal yang berasal dari Allah. Nanti kalau kita baca dalam Kolose 3 ayat 1, dia katakan pikirkanlah hal-hal yang di atas. Maksudnya pikirkanlah apa yang dipikirkan Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak pernah memikirkan kejahatan. Tuhan Allah tidak pernah memikirkan yang jorok, yang kotor. Karena itu jangan pikirkan. Dia pakai kata kenakanlah. Seperti mengenakan pakaian. Nanti kalau kita baca ayat selanjutnya, ada 2 kali lagi dia pakai kata kenakan. Kenakan belas kasihan, kenakan kerendahan hati. Dan pada akhirnya dia katakan, kenakan kasih. Yang ketiga, hiduplah sebagai manusia baru yang terus-menerus dibarui. Hiduplah sebagai manusia baru yang terus-menerus dibarui. Kamu telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kolose 3 ayat 10. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang menjadi tema dari rapat pendeta kemarin di seluruh HKBP, rapat pendeta distrik, dan Oktober rapat pendeta Hatopan, siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Manusia baru itu sama dengan ciptaan baru. Siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Artinya, siapa yang percaya dan menyerahkan dirinya kepada Kristus, siapa yang telah dibaptis dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Manusia baru yang diciptakan oleh Allah. Nanti sejajar Efesus 4 ayat 22 sampai 24, Paulus katakan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa artinya ciptaan baru atau manusia baru atau kelahiran kembali? Saudara-saudara, manusia baru atau ciptaan baru itu bukan pekerjaan kita, bukan hasil treatment kita. Saudara dan saya tidak mampu, tidak sanggup melakukan treatment apapun untuk menjadi manusia baru. Tetapi kita menjadi manusia baru, kita lahir kembali, kita menjadi ciptaan baru karena kita telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita telah dimasukkan ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu kita menjadi manusia baru. Karena itu manusia baru, ciptaan baru, lahir kembali itu bukan treatment manusia, tetapi pekerjaan Allah yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dan kita terima melalui baptisan kita. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5 mengatakan, baptisan yang Amang dan Inang terima, baptisan yang Amang, Inang, dan saya terima adalah baptisan kelahiran kembali. Karena itulah gereja kita tidak pernah lagi membuat sebuah upacara supaya kita lahir kembali. Karena melalui baptisan kita telah menjadi ciptaan baru. Namun kita harus bekerja sama dengan Allah. Kita harus berpartisipasi
supaya ciptaan baru dan manusia baru itu terwujud, nampak dalam kehidupan kita. Terutama melalui komitmen atau janji. Tanpa komitmen, tanpa janji memutus hubungan dengan kejahatan, tanpa komitmen atau janji memutus hubungan dengan dosa, tidak terjadi dalam diri kita sebagai manusia baru atau ciptaan baru. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau saya sudah berumur 70, berumur 80 atau 60? Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16, manusia baru itu tidak ada hubungannya dengan umur, tidak ada hubungannya dengan kondisi fisik, tidak ada hubungannya dengan status sosial. Dia katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Bisa fisik kita lemah, bisa karena usia fisik kita menurun, bisa karena kondisi ekonomi fisik kita lemah, tapi manusia batiniah kita bisa dibaharui dari hari ke hari dan kita tetap menjadi manusia baru. Saudara-saudara, apa tanda seorang betul-betul sudah menjadi manusia baru? Itu yang dikatakan Paulus di ayat yang terakhir. Dia tidak lagi melihat orang berdasarkan asal usul Yahudi atau Yunani. Dia tidak lagi melihat orang berdasarkan status sosial, ini orang merdeka atau budak. Tapi dia melihat dirinya sendiri dan melihat orang lain sebagaimana lensa mata atau perspektif Kristus. Hiduplah sebagai manusia baru yang terus-menerus dibarui. Manusia baru itu tidak terjadi satu kali. Memang kita dibaptis satu kali untuk selama-lamanya, mengikuti kematian Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Tapi kita harus dibaharui terus-menerus. Karena itu, amang inang, setiap awal tahun, setiap ulang tahun, atau setiap momen-momen istimewa dalam kehidupan Amang dan Inang, jadikanlah itu sebagai sebuah momentum menampilkan diri kita sebagai versi yang terbaru dari diri kita. Jadi sebagaimana komputer, handphone itu setiap tahun keluar versi terbarunya, kita juga bisa setiap awal tahun, setiap ulang tahun, setiap hari istimewa, kita keluarkan versi terbaru dari diri kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Terima kasih Allah, Kau kumpulkan kami di pagi hari ini untuk bersekutu di gereja-Mu. Terima kasih untuk firman yang kami dengar. Engkau telah memasukkan kami, mempersatukan kami dengan kematian dan kebangkitan Kristus melalui baptisan yang kami terima. Biarlah partisipasi dan kesatuan kami dengan Kristus yang mati dan bangkit itu mempengaruhi seluruh hidup dan aktivitas kami, juga karakter dan perilaku kami. Bantulah kami dengan Roh-Mu menghayati diri kami sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus,
yang telah diperdamaikan dengan Allah, yang telah menerima kehidupan yang kekal, yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah, supaya identitas status kami itulah Tuhan yang mempengaruhi sikap, gaya, dan seluruh perilaku hidup kami sehari-hari. Firman-Mu juga mengingatkan kami supaya kami, Tuhan, memposisikan diri kami sebagai orang yang terus menanti-nantikan kedatangan Kristus kembali, menyatakan semua kuasa dan kemuliaan-Nya. Biarlah Tuhan, hidup dan aktivitas juga perilaku kami dibentuk oleh pengharapan dan penantian kami akan kedatangan Kristus. Supaya ketika Kristus datang, kami kedapatan kudus, setia, dapat dipercaya, tidak bercacat. Tuhan, bantu kami. Firman-Mu juga mengingatkan kami, Engkau telah menciptakan kami sebagai ciptaan baru, manusia baru, melalui baptisan yang kami terima. Tuhan, kuatkan janji dan komitmen kami untuk berpartisipasi dalam pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri kami. Kuatkan kami untuk berjanji memutuskan hubungan kami dengan dosa dan kejahatan. Dan kuatkan, teguhkan janji kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kasihanilah kami. Kami serahkan semua hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami, juga persekutuan kami di gereja-Mu ini ke dalam belas kasihan-Mu. Demi nama Kristus. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi.